Tanah Palestina. Wilayah yang menjadi ajang konflik dan perebutan selama ribuan tahun, bahkan mungkin sampai hari kiamat. Dalam kepercayaan agama Islam, Kristen, dan Yahudi, di tempat inilah peristiwa-peristiwa besar menjelang kiamat akan terjadi. Saat ini, di Tanah Palestina bercokol negara Israel yang didirikan tahun 1948. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa tanah ini adalah tempat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka meyakini bahwa mereka adalah bangsa terpilih, atau dalam bahasa Ibrani, Ha'am Hanifar. Ini tercantum dalam kitab-kitab mereka. Bahkan bisa juga kita lihat dalam Injil Perjanjian Lama, misalnya di Kitab Ulangan 7 ayat 6. Di situ disebutkan bahwa mereka adalah umat yang kudus bagi Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa di muka bumi. Merekalah umat kesayangan Tuhan. Tentu, dari ayat ini bisa berkembang berbagai tafsiran, mulai dari yang lembut hingga yang ekstrim. Yang ekstrim menganggap bangsa lain derajatnya lebih rendah, bahkan mungkin setara binatang. Di tanah Palestina ini, saat ini terdapat juga orang-orang Palestina yang berjuang merebut kembali tanah mereka yang dirampas oleh pendatang Zionis sejak tahun 1948. Ratusan ribu orang yang sudah bermukim secara legal atau resmi turun-temurun selama ratusan tahun tiba-tiba diusir dari rumah-rumah mereka. Dan jumlah yang terusir ini terus meningkat hingga puluhan juta hingga saat ini. Mereka diusir oleh para pengungsi yang sebelumnya datang dari berbagai penjuru Eropa meminta belas kasihan. Tapi setelah para pengungsi itu kuat, mereka merampas tanah dan rumah orang-orang Palestina dengan alasan ini adalah tanah milik nenek moyang mereka 2000 tahun yang lalu. Orang-orang Palestina yang terusir ini sebagian besar adalah Muslim, meskipun ada juga sebagian Kristen dan Yahudi. Bagi umat Islam, tanah Palestina ini memiliki arti yang sangat penting. Di sini terdapat Masjidil Aqsa, salah satu dari 3 masjid tersuci bagi umat Islam. Bagi orang-orang Yahudi, kompleks Masjidil Aqsa dipercaya sebagai tempat Haikal Sulaiman atau The Temple of Solomon. Tentunya, dengan masing-masing alasan kedua belah pihak ini tidak akan ada titik temu. Masing-masing merasa memiliki hak. Maka, dalam video ini, mari kita lihat secara panjang konflik dan perebutan wilayah di Palestina. Dalam video ini, kita akan bercerita tentang nabi-nabi, masa kekaisaran, hingga sejarah modern. Meskipun ketika kita berbicara sejarah, apalagi sejarah yang diceritakan dalam kitab suci, selalu ada versi yang saling berlainan. Tapi, kita akan coba lihat dari berbagai sudut pandang. Tetapi, meskipun kita melihat dari berbagai sudut pandang, saya tegaskan bahwa saya tidak netral. Saya jelas berpihak. Bersikap netral dalam penjajahan dan genosida adalah kezaliman. Sejarah tanah Palestina terbentang hingga masa ribuan tahun yang lalu. Bukti-bukti arkeologis yang ditemukan mengungkap bahwa ribuan tahun sebelum Masehi, manusia sudah mendiami wilayah tersebut. Mulai dari masa berburu dan meramu sebelum 4500 tahun sebelum Masehi, hingga masa awal zaman perunggu sampai tahun 2000 sebelum Masehi. Sejarah tertulis kebudayaan di wilayah tersebut tercatat sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Wilayah tersebut dikenal sebagai Kanaan atau Kenan dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Arab diucapkan Kanaan. Jadi, yang tercatat tinggal di wilayah ini adalah orang-orang Kanaan. Di wilayah ini juga diyakini tempat Nabi Ibrahim tinggal di akhir masa hidupnya. Tepatnya dimakamkan di Hebron. Nabi Ibrahim sendiri diyakini lahir di Irak di kota Ur. Keturunan Nabi Ibrahim inilah nanti akan menjadi bangsa-bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Istilah Yahudi mungkin agak rancu jika digunakan untuk menyebut kaum pada masa itu. Dalam pandangan Islam, umat-umat yang mengikuti Nabi Ibrahim, Musa, Daud, dan lain-lain jelas tidak beragama Yahudi.
mereka tetap disebut Muslim. Maka, untuk menghindari kerancuan, kita sebut kaum ini sebagai Bani Israel. Bani Israel artinya adalah keturunan Israel. Siapa Israel? Israel atau Israel merupakan nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam atau Jacob dalam bahasa Inggris, Yaakov dalam bahasa Ibrani. Nabi Yakub memiliki 12 putra. Dalam Bible disebutkan ke-12 anak ini bernama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Issakhar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Disebutkan juga anak perempuan bernama Dina. 12 anak Yakub inilah nantinya akan menjadi 12 suku Israel. Baik dalam agama Islam maupun Kristen, diceritakan bahwa Yakub sangat mencintai salah satu anaknya, yakni Yusuf. Hal ini membuat saudara lainnya cemburu dan membenci Yusuf. Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Singkat cerita, Yusuf diselamatkan dan pergi ke Mesir. Di Mesir, ia menjadi pejabat dan berhasil mengatasi masa paceklik. Kemudian, Yusuf membawa saudara-saudaranya ini pindah dari tanah Kanaan ke Mesir. Di Mesir, mereka beranak pinak dan dikenal sebagai Bani Israel. Waktu berlalu, populasi Bani Israel di Mesir semakin banyak. Terjadi perubahan politik di Mesir, Bani Israel mengalami penindasan dan diperbudak. Muncullah Nabi Musa yang memimpin Bani Israel keluar dari Mesir hingga menyeberangi lautan. Setelah selamat dari kejaran Firaun, Musa memimpin Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan. Dalam kisah-kisah Al-Quran, selama perjalanan itu banyak terjadi pembangkangan-pembangkangan oleh kaum Bani Israel ini. Di antaranya adalah tidak pernah puasnya mereka atas karunia yang sudah diberikan Tuhan, hingga kisah penyembahan patung anak sapi. Pembangkangan terbesar adalah mereka menolak mentah-mentah berjuang untuk merebut tanah suci yang dijanjikan, Al-Ardul Al-Muqaddasah. Mereka justru menyuruh Nabi Musa dan Tuhannya berperang sendiri, sementara mereka menunggu. Ada berbagai tafsir tentang di mana lokasi tanah suci ini. Ada yang meyakini sekitar Bukit Tursina, ada yang meyakini negeri Syam, ada juga kota Ariha atau sekarang Jericho. Yang paling banyak diyakini adalah wilayah Palestina di mana terdapat Baitul Maqdis. Istilah Palestina berasal dari nama Filistin, yakni bangsa yang saat itu mendiami wilayah tersebut. Orang-orang Bani Israel menolak berperang karena takut dengan bangsa Filistin yang terkenal kuat. Karena pembangkangan itulah mereka dihukum. Mereka tidak bisa memasuki kota itu dan terlunta-lunta di Gurun Sinai selama 40 tahun. Bani Israel baru bisa memasuki kota itu saat dipimpin oleh Yusha bin Nun. Yusha atau dalam agama Kristen dan Yahudi disebut Yosua atau Yehosua merupakan penerus Nabi Musa. Meskipun namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi para ahli tafsir meyakini bahwa Yusha adalah juga seorang nabi. Dengan dipimpin Yusha atau Yosua, Bani Israel berhasil memasuki Palestina. Setelah mereka memasuki wilayah tersebut, mereka membagi wilayah berdasarkan suku-suku. Masing-masing 12 suku tersebut memperoleh wilayah sendiri-sendiri. Berdasarkan perspektif Islam, sepeninggal Yusha bin Nun, orang-orang Bani Israel mulai berubah-ubah kitab Taurat mereka. Timbul perselisihan dan perpecahan yang mengakibatkan mereka dijajah dan ditindas oleh bangsa lain. Bani Israel ini kemudian berkeinginan untuk memiliki kerajaan dan meminta seorang raja di antara mereka. Maka mereka meminta pada nabi pada saat itu, yakni Nabi Syamuil atau Syamwil, disebut juga Syamun. Dalam agama Kristen disebut sebagai Samuel. Nabi Samuel menunjuk Tolut sebagai raja. Dalam Alkitab, Tolut dikenal sebagai Raja Saul. Tolut ini adalah raja bangsa Israel pertama. Namun, karena sifat Bani Israel yang suka membangkang, penunjukan Tolut ini pun tak luput dari penentangan. Tolut memimpin bangsa Bani Israel melawan musuh mereka.
Musuh mereka dipimpin oleh Jalut atau Goliat yang berperawakan tinggi besar. Pada akhirnya, Jalut atau Goliat ini berhasil dibunuh oleh Daud dengan menggunakan senjata seling atau umban. Pertarungan ini terkenal sebagai David versus Goliat. Singkat cerita, Daud atau David menjadi raja menggantikan Raja Saul. Daud atau David ini dalam agama Yahudi merupakan raja yang sangat dihormati. Kaum Yahudi meyakini bahwa Mesias atau raja masa depan yang akan memimpin bangsa Yahudi di akhir zaman akan berasal dari keturunan Daud. Kemudian, setelah Daud meninggal, ia digantikan oleh anaknya yakni Sulaiman, atau dalam Yahudi dan Kristen disebut Solomon atau Salomo. Pada masa Nabi Sulaiman ini, kerajaan Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Nabi Sulaiman membangun atau mempermegah Baitul Maqdis atau dalam bahasa Ibrani Beit Hamikdash. Sering disebut juga sebagai Haikal Sulaiman atau The Temple of Solomon. Kisah kebesaran Nabi Sulaiman memberi pengaruh pada berbagai budaya. Dalam cerita 1001 malam, diceritakan ada jin yang dihukum Nabi Sulaiman dimasukkan ke dalam botol dan dibuang ke laut. Dari sinilah asal cerita jin dalam botol dengan berbagai versinya. Dalam cerita fabel di Indonesia, Kancil selalu mencatut nama Nabi Sulaiman untuk melancarkan aksi tipu-tipunya. Di Eropa, ada kitab sihir yang bernama Maftiah Salomoh atau dalam bahasa Latin Clavicula Solomonis. Artinya adalah kunci Sulaiman atau The Solomon's Key. Meskipun mencatut nama Sulaiman, kitab ini sebenarnya ditulis pada masa Renaissance atau sekitar abad ke-15 Masehi. Orang-orang Yahudi Israel saat ini memiliki cita-cita untuk membangun kembali The Temple of Solomon yang lokasinya diyakini berada di kompleks Masjidil Aqsa. Inilah salah satu titik konflik antara orang-orang Yahudi saat ini dengan orang-orang Islam. Pada masa Raja Solomon atau Nabi Sulaiman, wilayah kerajaan membentang dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat di Irak. Ini juga menjadi cita-cita Israel saat ini untuk meluaskan wilayah negara menjadi Israel Raya atau The Greater Israel yang membentang dari Sungai Nil ke Sungai Efrat. Setelah Nabi Sulaiman atau Raja Salomo mangkat, terjadi perpecahan kerajaan. Kerajaan terbagi dua menjadi kerajaan Israel di utara dan kerajaan selatan yang bernama Kerajaan Yehuda. Yehuda inilah kemudian menjadi asal-muasal sebutan Yahudi, termasuk juga sebutan Jews dalam bahasa Inggris, karena telah mengalami perubahan bunyi setelah melewati bahasa Yunani, Latin, dan Prancis kuno, kemudian Inggris. Karena perpecahan ini, pertahanan kerajaan menjadi melemah. Tahun 723 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara diserbu oleh kerajaan Asyur atau Assyria. Penduduknya diusir dan dideportasi ke wilayah Asyur dan Babel. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar dari Babilonia Baru menyerang kerajaan Yehuda dan mengepung Yerusalem. Bait suci atau Haikal Sulaiman dihancurkan. Sekitar 200 tahun kemudian, Babilonia Baru atau Kaldea ditaklukkan oleh Persia di bawah pimpinan Cyrus the Great atau Kores Agung. Dengan demikian, wilayah ini kemudian berada di wilayah Persia. Pada masa Cyrus ini, orang-orang Yahudi diizinkan kembali ke Yerusalem. Kemudian, berbagai kekuatan-kekuatan besar bergantian menguasai wilayah Palestina. Di antaranya Yunani di bawah Alexander Agung dari Makedonia pada tahun 330 sebelum Masehi. Pada tahun 300 sebelum Masehi, wilayah ini direbut oleh Romawi. Wilayah Palestina kemudian dikuasai oleh Romawi. Tahun 66 sebelum Masehi, terjadi revolusi atau perlawanan orang-orang Yahudi. Akibatnya,
penguasa Romawi melakukan persekusi dan pengusiran orang-orang Yahudi dari tanah Palestina. Sebagian besar orang Yahudi diusir dan tersebar ke berbagai penjuru, meskipun ada sebagian yang masih tetap tinggal dan bertahan. Kemudian, di wilayah ini muncul Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, disebut juga Isu dalam bahasa Aramaik atau Yesua dalam bahasa Ibrani. Dakwah Nabi Isa ini ditentang oleh para pemuka Yahudi. Mereka yang sering disebut sebagai orang-orang Farisi ini melaporkan Isa atau Yesus ke Pontius Pilatus, yakni gubernur provinsi Yudea yang berada di bawah kekaisaran Romawi. Menurut keyakinan Kristen, Yesus akhirnya ditangkap dan disalib. Bagi umat Islam, Nabi Isa diselamatkan dengan diangkat ke langit. Yang disalib adalah orang yang diserupakan dengannya. Tanah Palestina terus berada di bawah kekuasaan Romawi hingga abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-7, Nabi dan Rasul terakhir diutus di Jazirah Arab. Kekuatan Muslim berkembang dan membesar di antara dua kekuatan besar pada masa itu, yakni Bizantium atau Romawi Timur dan Persia. Islam berkembang cepat di Jazirah Arab dan terus menyebar. Bagi umat Islam, Masjidil Aqsa yang berada di Palestina memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Masjidil Aqsa adalah tempat Nabi Muhammad naik dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tempat ini adalah kiblat pertama umat Islam sebelum dipindah ke Ka'bah. Masjidil Aqsa juga menjadi salah satu dari 3 masjid paling utama, selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bahkan, Nabi juga menganjurkan untuk berdonasi ke Al-Aqsa. Pada masa itu, dikatakan jika tidak bisa mengunjungi langsung, bisa mengirimkan minyak untuk lampu penerangan di sana. Karena kedudukannya yang sangat penting itulah, umat Islam berusaha dan bercita-cita membebaskan Al-Aqsa yang saat itu berada di wilayah yang dikuasai oleh Romawi. Perlahan, kekuatan umat Muslim mulai memukul mundur dan mengikis pengaruh Romawi dan semakin mendekati wilayah Yerusalem. Pada tahun 637, secara de facto, Yerusalem atau bernama Romawi Aleia sudah jatuh ke tangan umat Islam. Pasukan pimpinan Khalid bin Walid sudah mulai mengepung kota. Patriark Yerusalem, yakni Sophronius, bersedia menyerahkan kota dengan syarat diterima langsung oleh pemimpin tertinggi umat Islam. Pimpinan umat Islam saat itu, yakni Khalifah Umar bin Khattab, datang sendiri berangkat dari Madinah untuk menerima penyerahan kunci kota dari Patriark Sophronius. Setelah menerima kunci kota, Umar menjamin keamanan dan kebebasan umat Kristen di Yerusalem. Jaminan ini dikenal sebagai Perjanjian Umar atau Al-Uhdad Al-Umariyah. Orang-orang Kristen di Yerusalem dijamin keamanan dan keselamatannya, termasuk rumah-rumah mereka, gereja-gereja mereka, dan kebebasan menjalankan ritual ibadah mereka. Orang-orang Bizantium dipersilahkan meninggalkan kota dengan membawa harta mereka. Jika mereka memiliki kebun atau pertanian yang belum dipanen, maka diberi tenggat waktu sampai masa panen. Ada satu poin yang diperdebatkan oleh para sejarawan, yakni poin pelarangan orang-orang Yahudi untuk tinggal di Yerusalem. Salah satu sumber menyatakan hal itu adalah permintaan dari Sophronius akibat pengkhianatan orang-orang Yahudi di masa lalu yang membantu Persia mencuri salib suci. Salib suci itu dibawa ke Persia, namun akhirnya berhasil direbut kembali oleh Heraklius pada abad ke-7. Satu sumber menyatakan permintaan pelarangan Yahudi itu ditolak oleh Umar. Sumber lain menyatakan usul itu diterima dan masuk dalam perjanjian. Sejak diambil alih oleh umat Islam melalui Umar bin Khattab, Yerusalem dan wilayah Palestina mengalami masa relatif tentram selama beberapa ratus tahun. Bahkan, jabatan patriark atau pemimpin Kristen di Yerusalem tetap ada dan tetap berkedudukan di Yerusalem hingga tahun 1099. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II
memaklumkan perang salib untuk merebut kembali kota suci Yerusalem. Pasukan-pasukan dari Eropa yang terdiri dari bangsawan, kesatria, rakyat jelata hingga hamba sahaya berdatangan melalui Konstantinopel lalu ke Yerusalem. Dalam usahanya merebut Yerusalem, pasukan perang salib atau Crusader harus kehilangan korban jiwa yang banyak. Sebagian besar meninggal dalam perjalanan, tenggelam di laut atau terkena penyakit dan kelaparan saat pengepungan. Tetapi pada akhirnya, pada tahun 1099, mereka berhasil merebut kota suci Yerusalem. Terjadi pembantaian terhadap orang-orang Muslim dan Yahudi. Saat pasukan Crusader memasuki kota, para penduduk berlindung di kompleks Masjidil Aqsa. Namun, tetap saja mereka dibunuh. Menurut catatan yang tertulis dalam Gesta Francorum, pada saat pembantaian itu, genangan darah mencapai mata kaki. Diperkirakan puluhan ribu orang dibantai di Masjidil Aqsa. Tanah suci Yerusalem terus berada di tangan orang-orang Kristiani selama sekitar 90 tahun. Pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi memimpin kampanye untuk merebut Yerusalem. Setelah menghancurkan pasukan Crusader dalam pertempuran di Tanduk Hitin, pasukan Salahuddin bergerak mengepung Yerusalem. Pengepungan dan bombardir Yerusalem dilakukan selama 2 minggu. Setelah perundingan yang alot, akhirnya Balian dari Ibelin menyerahkan Yerusalem kepada Salahuddin. Orang-orang Kristen penduduk asli yang memang kelahiran Yerusalem dipersilahkan untuk tetap tinggal. Sedangkan orang-orang Kristen yang bukan penduduk asli dipersilahkan meninggalkan kota. Kecuali para anggota Kesatria Templar. Mereka tidak diampuni akibat kejahatan mereka di masa lalu. Setelah penaklukan Yerusalem, masih terjadi beberapa perang salib. Misalnya, antara Salahuddin dengan Richard the Lionheart dari Inggris. Dalam pertempuran Arsuf, pasukan Richard berhasil memukul mundur pasukan Salahuddin. Richard dan Salahuddin akhirnya menandatangani perjanjian Jaffa atau perjanjian Ramallah. Yerusalem tetap dalam kendali kaum Muslim, namun umat Kristiani diperbolehkan untuk melakukan ziarah. Setelah perjanjian itu, Raja Richard kembali ke Inggris. Yerusalem pada sebagian besar masa setelah itu dikuasai oleh umat Muslim. Meskipun demikian, ada masa kota tersebut berada dalam kontrol Kristen. Misalnya, setelah perjanjian Jaffa tahun 1229 antara Raja Frederick II dan Sultan Al-Kamil. Namun, pada tahun 1244, dinasti Khwarizmi merebutnya kembali. Penguasaan Yerusalem dan wilayah Palestina silih berganti antar dinasti Islam hingga masa Turki Utsmani. Pada tahun 1798, Napoleon Bonaparte yang saat itu menjadi panglima perang Prancis melakukan invasi ke Mesir dan Syria. Ia juga melakukan invasi ke Tanah Suci Palestina. Pada tahun 1799, ia mengepung kota Akka. Ia berencana menguasai Akka, lalu bergerak merebut Yerusalem. Napoleon ingin memberikan tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi yang saat itu banyak bermukim di Perancis. Namun, usaha ini berhasil dibendung oleh Turki Utsmani. Yerusalem tetap berada dalam kendali Turki Utsmani. Di sisi lain, kaum Yahudi telah terdiaspora ke berbagai wilayah di dunia, terutama di negara-negara Eropa. Komunitas-komunitas Yahudi ini cenderung bermasalah dengan masyarakat sekitar dimanapun. Maka, selama ratusan tahun, di berbagai negara terjadi fenomena kebencian kepada orang-orang Yahudi. Kebencian ini di beberapa tempat berujung pada tindakan persekusi, penyerangan, penindasan, pengusiran, hingga pembantaian. Beberapa contohnya adalah Rhineland Massacre, yakni pembantaian orang-orang Yahudi di Jerman pada tahun 1096. Serangan yang dilakukan oleh orang-orang dari Perancis dan Jerman ini disebut juga sebagai Perang Salib Jerman 1096.
Pada saat wabah Black Death yang menghantam Eropa, orang-orang Yahudi dipersalahkan sebagai biang keladi penyebabnya. Ini berujung pada peristiwa pembantaian Strasbourg. Di dunia Islam, kaum Yahudi sempat hidup berdampingan dengan kaum Muslim di Madinah. Ada 3 suku Yahudi yang bermukim di sana, yakni Bani Nadir, Qainuqa, dan Bani Quraiza. Namun, orang-orang Yahudi ini melakukan pengkhianatan dengan membantu musuh, melakukan keonaran, dan mengadu domba. Akhirnya, satu persatu suku ini diusir dari Madinah oleh Nabi. Pada abad ke-15, terjadi pengusiran besar-besaran kaum Yahudi di Spanyol. Pada tahun 1492, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella mengeluarkan Decreto de la Alhambra atau Dekret Alhambra. Dekret ini memberi waktu 4 bulan kepada orang-orang Yahudi di Spanyol untuk masuk Kristen atau meninggalkan Spanyol. Puluhan ribu orang Yahudi akhirnya pergi meninggalkan Spanyol. Sekitar 1 abad sebelumnya, pada tahun 1394, Raja Charles VI dari Prancis melakukan pengusiran seluruh orang-orang Yahudi yang tinggal di Prancis. 1 abad sebelumnya lagi, tahun 1290, Raja Edward I dari Inggris mengeluarkan dekret pengusiran seluruh orang Yahudi dari kerajaan Inggris. Permusuhan terhadap orang-orang Yahudi ini dikenal sebagai antisemitisme. Ini terjadi di banyak negara-negara di Eropa, misalnya Italia, Belanda, hingga Rusia. Yang paling terkenal tentu saja yang dilakukan Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Pembantaian Yahudi oleh Nazi Jerman ini dikenal sebagai Holocaust. Karena seringnya dimusuhi dan diusir, timbul ide untuk memiliki sendiri negara dan tanah air Yahudi. Pada tahun 1896, Theodor Herzl, seorang jurnalis dan aktivis politik Yahudi yang berkebangsaan Austro-Hungaria, menulis buku yang berjudul Der Judenstaat, yang berarti negara orang-orang Yahudi. Buku, atau lebih tepatnya pamflet itu, awalnya merupakan proposal dalam bentuk pidato yang akan dibacakan di hadapan keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild merupakan dinasti bankir kaya raya yang diharapkan bisa mendanai gerakan ini. Namun, Baron Edmund de Rothschild awalnya menolak ide Theodor Herzl tersebut. Ia khawatir ide tersebut membahayakan orang-orang Yahudi di diaspora. Namun, di kemudian hari ia mendukung gerakan ini dan menggelontorkan dana yang besar. Dana ini sebagian besar digunakan untuk membeli tanah dan lahan di Palestina. Theodor Herzl juga mempopulerkan istilah Zionisme yang awalnya diperkenalkan oleh Nathan Birnbaum. Sejak saat itu, istilah Zionisme menjadi populer untuk menyebut gerakan mendirikan negara orang-orang Yahudi. Zionisme sendiri diambil dari nama Zion atau Sion, sebuah bukit di Yerusalem. Dalam bahasa Arab disebut sebagai Sohyun. Herzl kemudian mendirikan organisasi Zionis dan menyelenggarakan Kongres Zionisme. Dengan dukungan dana dari keluarga Rothschild, banyak orang-orang Yahudi dari Eropa bermigrasi dan mendirikan komunitas di Palestina. Pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama meletus. Pihak yang berperang terbagi menjadi 2 blok, yakni blok sekutu dan blok sentral. Singkat cerita, blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, Bulgaria, dan Turki Utsmani mengalami kekalahan. Akibat kekalahan ini, Turki Utsmani mengalami kemunduran dan perpecahan. Di dunia Arab, terjadi revolusi Arab yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Turki Utsmani. Revolusi Arab ini juga mendapat dukungan dari Inggris. Inggris dan Perancis menyepakati perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Mereka bersepakat membagi-bagi wilayah Arab untuk mereka kontrol. Batas-batas wilayah digambar dengan penggaris di atas peta. Itulah sebabnya sampai sekarang perbatasan negara-negara di wilayah Arab dan Afrika Utara berbentuk garis lurus. Wilayah Palestina berada di bawah mandat Inggris. Pada masa Perang Dunia ini, terjadi migrasi orang-orang Yahudi dari Eropa Timur dan Rusia. Banyak dari mereka bermigrasi ke Inggris. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Inggris. Besar kemungkinan akan terjadi masalah sosial di kemudian hari.
Antara tahun 1914 hingga tahun 1916 terjadi pertemuan-pertemuan intens antara pemerintah Inggris, organisasi Zionis, dan keluarga Rothschild. Pertemuan ini berhasil meyakinkan Inggris untuk mendukung pendirian negara sendiri bagi orang-orang Yahudi. Pada tahun 1917, pemerintah Inggris melalui Menteri Luar Negeri Arthur Balfour mengeluarkan pernyataan resmi yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ini berbentuk surat yang ditujukan kepada Lord Rothschild. Isinya adalah bahwa pemerintah Inggris menyambut baik upaya pendirian tanah air di Palestina bagi orang-orang Yahudi, dan pemerintah Inggris akan memberikan upaya yang terbaik untuk memfasilitasi keberhasilan tujuan ini. Maka, deklarasi ini memberikan angin segar bagi orang-orang Yahudi untuk pindah ke Palestina. Deklarasi ini kemudian juga diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa. LPB memberi mandat kepada Inggris di wilayah Palestina untuk mengamankan pendirian tanah air bangsa Yahudi. Pada akhir Perang Dunia Kedua, semakin banyak orang-orang Yahudi, terutama korban perang, yang mengungsi ke Palestina. Mereka datang dengan kapal-kapal pengungsi dalam keadaan meminta belas kasihan. Kedatangan mereka disambut dengan baik oleh penduduk Palestina. Banyak dari mereka diberikan tempat tinggal dan dibantu hidupnya. Namun, orang-orang Yahudi ini sudah memiliki tujuan besar. Mereka ingin mendirikan negara di tanah Palestina. Populasi orang Yahudi di Palestina meningkat pesat. Pada tahun 1922, persentase orang Yahudi di Palestina adalah 12%. Pada tahun 1946 meningkat menjadi 33%. Jumlah angkanya dari 649.000 menjadi 1,8 juta jiwa. Pada tahun 1947, Komite Khusus PBB untuk Palestina merekomendasikan bahwa wilayah Palestina dibagi menjadi negara Yahudi, negara Arab, dan wilayah yang dikontrol PBB di sekitar Yerusalem. Hal ini menimbulkan protes terutama bagi orang-orang Arab. Sebaliknya, disambut sukacita oleh orang-orang Yahudi. Pada tanggal 14 Mei 1948 dideklarasikan pendirian negara Israel. Pada masa itu terjadi rangkaian kekerasan dan pengusiran. Orang-orang Palestina diserang dan diusir dari tempat tinggalnya. Rumah-rumah dan kebun-kebun mereka direbut oleh para pemukim Yahudi yang beberapa tahun sebelumnya datang sebagai pengungsi. Peristiwa ini bagi orang-orang Arab dikenal sebagai Nakba atau malapetaka. Lebih dari 700.000 orang Palestina harus terusir dari tempat tinggal mereka yang telah dihuni secara turun-temurun selama ratusan tahun. Mereka diusir oleh orang-orang yang merasa berhak karena ini adalah tanah yang ditinggalkan nenek moyang mereka 2000 tahun yang lalu. Tentu, ini klaim yang seharusnya tidak bisa diterima oleh hukum internasional. Jika logika ini diterima, maka orang-orang di Amerika saat ini harus menyerahkan kembali tanahnya pada orang-orang Indian. Orang kulit putih Australia harus menyerahkan kembali benua Australia kepada suku aborigin. Sejak dideklarasikan tahun 1948, Israel terus memperluas wilayahnya. Ini didapat melalui berbagai perang dan perjanjian setelahnya, serta penggusuran sedikit demi sedikit selama puluhan tahun. Ini adalah perkembangan peta Israel dari tahun 1948 hingga saat ini. Dan hingga saat ini, rakyat Palestina terus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dirampas sejak tahun 1948. Sampai jumpa.